Iya, selamat malam Pak Joko. Itu sahabat saya, 13 tahun saya sama-sama dia. Dia di humasnya IKAL, Ikatan Iya, Keluarga. iya. Saya sama Pak Joko ini tanyalah Pak Joko, berapa pemikiran saya berikan kepada IKAL? Banyak Iya, sekali betul. Ya, ya. siap. Nah, saya kemarin karena udah 13 tahun saya mendampingi Pak Agung, benar 13 tahun juga bersama Pak Joko Saksono ini. Jadi saya mau istirahat karena memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Diizinkan Pak Agung sama Pak Mustafa, saya mengundurkan diri karena saya perlu istirahat, itu loh. Jadi informasi ini merupakan senjata utama. Nah, ini tidak Menko Info itu tidak ngerti. Ya, Pak Joko, si John Plate itu Ya. ikut Lemhanas nggak itu? Enggak kan? Enggak. Nah, Enggak, makanya. Pak. Nah, itulah. Ya. Jadi bagaimana dia tahu masalah pertahanan keamanan? Padahal bukan Iya. bukan karena saya tentara ya. Dulu Bukan. Menko Info itu, atau dulu kan bukan Menko Info namanya, Kementerian Depen, Penerangan. dulu Depen, Pak. Dulu Departemen Penerangan dulu. Iya, itu merupakan benang merah. Zamannya Pak Harto aja dipegang Letjen Ali Ya. Murtopo. Ali Oh, Murtopo, ya, Ali Murtopo. iya, Hartono juga pernah. Jenderal iya, Hartono pernah. iya. Sama Yusuf Yospia. Ya, betul. Nah, Betul. jadi orang-orang ini nggak mengerti setelah reformasi ini perlu ini, aduh, diganti semua Iya. karena bencinya sama tentara, tapi dia tidak tahu bahwa Menko Info itu kunci bagaimana Kunci, betul. kemudian dia Iya. harus bekerja sama Badan Sandi Negara, ya kan? Ini nggak ada BSN. koordinasi. Nah, dibilang si Anies lagi. Wah, siapa? Si Ganjar. Kalau saya ingat waktu itu, wah, kita harus begini-begini. Saya akan merevitalisasi apa Badan Sandi Negara. Ya harus dipimpin bintang 3. Wong sekarang juga bintang 3 kok. Dan 3, ya. Hinsa, Iya, Pak Hinsa, Pak. iya, Siburian. Iya kan? Ya, Hinsa Siburian. Legend Hinsa Siburian. Mantan Iya, Pangdam Cendrawasih, Pak. iya, itu junior saya. Oh, Ya, iya. ya 86. Nasib saya aja lah Pak Joko. Ya kan cuma bintang 1. Karena coba kita sama-sama sekarang. Benar nggak itu kalau membongkar itu? Sambil mengevaluasi yang tadi, Bu. Yang tadi ke atas lagi, turunkan lagi ke apa? Ini data perkiraan kemampuan militer juga salah. Jadi dia memperkirakan kita ini, waduh, militer kita nggak kuat. Apalagi si Ganjar. Oh, saya punya data dari global internasional bahwa Indonesia itu pertahanannya nomor berapa katanya gitu. Jadi itu kan menilai orang, ya, menilai rahasia negara Indonesia. Itu kan sudah nggak benar itu. Jadi diskusi atau debat pada saat yang ketiga kemarin itu, aduh, itu si Ganjar merasa perasaan dia sudah jadi presiden, seolah-olah mengevaluasi Menteri Pertahanan. Dan Prabowo pada saat itu bingung. Saya sebagai Menteri Pertahanan atau saya sebagai calon presiden? Sebenarnya kita pengen tahu ya, saya sebagai pemikir strategi atau suka menganalisa, mengkaji, saya pengen tahu apa sih visi ketiga orang ini tentang pertahanan. Apa misinya orang ketiga ini tentang pertahanan? Kemudian apa tugas-tugas dijabarkan dari misi itu, kan harusnya ada tugas-tugas. Kemudian baru keluarlah kebijakan, karena banyaknya tugas itu harus diproteskan. Yang mana? Itulah makanya keluar kebijakan. Ini yang prioritas, ini nanti the second prioritas. Ya, barulah munculkan strategi. Strategi itu ada 4, tapi ada satu pertama adalah strategi pengembangan kekuatan. Di situ ada pembangunan kekuatan, ada pembinaan kekuatan. Itu pengembangan kekuatan. Kedua, strategi penggelaran kekuatan. Ketiga, strategi penggunaan kekuatan. Jadi bagaimana kita kekuatan dan kemampuan itu sudah digelar, untuk digunakan apa? Kemudian yang keempat, bagaimana mengkoordinasikan
strategi 1, 2, dan 3 itu ya dengan menteri-menteri yang lain. Sebab begini, kesejahteraan yang terbaik atau yang paling tinggi nilainya adalah keamanan. Biarpun biarpun rakyat ini makmur, ininya segala macam, itu yang paling nilai tertingginya adalah rasa aman. Untuk apa makmur kalau tidak aman? Nah, datang si Cak Imin lagi ngomong, kita nggak perlu utang luar negeri itu ngapain untuk beli senjata? Lebih bagus beli alat pertanian. Bahkan dia menambahi lagi. Ya. Di Eropa sekarang katanya dia pernah hadir expose bahwa di sini barang-barang atau senjata-senjata itu udah dijadikan cangkul katanya. Coba nanti Pak Yus ngomong lah itu. Apa benar apa enggak? Nggak tahu. Saya kebetulan nggak ikut ninjau. Ya. Ini orang goblok. Karena nggak ngerti strategi. Nggak ngerti apa itu pertahanan. Jadi saya juga, begini calon presiden kita itu ya. Padahal ada banyak anekdot, banyak quote ya untuk masalah pertahanan. Contohnya satu ya, sipis pacem parabellum. Kalau Anda ingin damai, siaplah perang. Ya. Tapi ada lagi satu lagi, kalau Anda ingin damai, komitlah terhadap perdamaian. Ya, kita komit terhadap perdamaian. Jadi Indonesia katanya kan cita damai. Itu yang dia nggak ngerti tentang keindonesiaan, malah dibilang dia kampanye kemarin di pertanian di depan petani-petani yang ada di Bandung, dibilang untuk apa kita utang beli senjata, lebih bagus utang untuk untuk petani. Kan Menteri Pertanian ada, alokasi untuk pertanian kan ada. Jadi jangan dicampuri urusan pertahanan. Ya, sehingga kita ini dibuat bingung kalau rakyat yang nggak tahu apa-apa. Oh iya benar, tepuk tangan, hore. Nah, inilah berbahaya kalau orang ini jadi presiden. Coba Anda pikirlah, pakai akal sehat ya. Cocoklah ini orang yang jadi presiden. Nah, itu aja dulu lah. Kita diskusi masalah informasi ini dulu lah, Pak Paul. Silakan dibuka forum diskusi dulu. Masalah ini dulu, nanti lanjutannya pasti banyak. Pak Paul? Oke, thank you. Oke, hadir co-host saya Pak Jenderal Ben Alexander sebagai co-host. Moderatornya Ben Alexander, Pak Tobing. Oh ya. Ya, key point-nya berarti ini ya. Salah satunya ini saya catat Pak Jenderal, civis pacem parabellum. If you want peace, prepare for war. Prepare berarti bersiap ya, bukan membuat perang tapi bersiap dengan artinya alat-alat ya, supaya tidak terjadi perang dan ada kedamaian. Oke, saya tambahkan dulu. Politik luar negeri kita, politik bebas aktif. Jadi kita harus berbicara damai. Karena memang Undang-Undang Dasar kita itu ya di konstitusi itu sudah menyatakan ikut serta melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia berdasarkan perdamaian dunia, kemerdekaan dan keadilan sosial. Jadi kalau kita mau pakai lagi sipis pacem para pacem. Kalau Anda memang betul-betul ingin damai, ya kita konsisten terhadap perdamaian. Nah itu dua quote dulu lah. Sekarang ada quote ketiga. Kita tidak ada yang tertarik untuk perang. Tapi perang yang menarik kita untuk ikut perang. Tidak ada garansi, tidak ada jaminan bahwa perang itu tidak ada. Dulu setelah perang dingin berakhir, dunia berpikir tidak akan terjadi perang. Bahkan ada negara-negara membubarkan militernya. Oh tidak perlu lagi militer. Di Indonesia terjadi seperti itu karena bersamaan mendekati reformasi. Ketika Belanda aja mereka sepakat orang Eropa itu tidak mau lagi berperang, dibikinlah Uni Eropa. Ngapain kita berperang? Pengalaman Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, kita babak belur.
tidak ada hasilnya, mereka sepakat. Tanyalah Pak Yus ya di Belanda itu. Saya juga sudah ke sana semua ketika Belanda mau menjual senjata-senjatanya. Bahkan waktu di Belanda pun saya tanya, mereka sudah mengurangi pilot-pilot terbang tempurnya. Jadi mereka hanya pilot pengangkut saja. Karena dikiranya nggak ada perang. Sama New Zealand juga. Di New Zealand itu nggak ada lagi pilot-pilot tempurnya itu. Ya. Nah, sekarang orang nggak menduga. Ternyata perang itu ada. Makanya tidak ada jaminan tidak akan terjadi perang. Karena nubuat Tuhan Yesus itu udah jelas. Ya, waspadalah. Bahwa nanti ada masanya. Ya, bangsa akan melawan bangsa. Kerajaan melawan kerajaan. Akan ada bencana perang, bencana alam, kelaparan, dan wabah penyakit. Jadi nubuat itu terus sampai mungkin nanti kerajaan Tuhan itu datang. Jadi kita ini nggak boleh berbuat asumsi yang tidak ada. Ya, itu dulu ya saya sampaikan. Tidak. Jadi Ya, ini ada Pak Jenderal, Bu Ellen. Selamat malam, Ibu Ellen. Ya, terima kasih Ben. Selamat malam Pak Tobing. Selamat malam, Bu. Saya mau kasih tahu dulu, itu ada yang nulis Pak Joko Saksono dari Kahumas Lemhanas. Barangkali mau bicara Pak Tobing duluan, menyapa Ya. atau apa. Ya, selamat malam Pak Joko. Itu sahabat saya, 13 tahun saya sama-sama dia. Dia di humasnya IKAL, Ikatan Keluarga. Iya. Iya, teman saya itu, sahabat. Iya, dia sudah menyapa Bapak tuh di itu gitu ya. Oke, selamat malam Pak Joko. Saya langsung ke pertanyaan ya, Pak Tobing ya. Boleh. Ya. Oh ya, selamat malam Pak Tobing. Oi, Malam, Bang. udah Gimana lama kabarnya? Ya, aku close video ya Pak, nggak apa-apa nih. Ya, Ya. Pak, saya senang diundang Bapak ini. Kemudian saya masuk aja tadi udah denger. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, ini yang namanya Jenderal Yunias Tobing ini saya kenal sudah lama nih. Memang Bapak ini luar biasa. Dulu beliau Kepala Pusat Pengkajian Strategis TNI di Jalan Kebon Sirih itu. Pikiran-pikiran beliau memang luar biasa dan beliau berani menyampaikan fakta ya. Tapi fakta yang masuk akal gitu. Ada data-data konkret. Putra, Terutama saya masih ingat mengenai ke strategi, rumah Pak. dulu lah, ke rumah dulu. Ada kendala. Yuk. Ya. Nah. Halo Pak Tobing. Halo. Ya, teruskan. Ya, jadi saya hanya ingin ini Pak mereview ya mengenai pertahanan negara, keamanan dan sebagainya. Dengan munculnya ini Pak Tobing, munculnya era digital sekarang ya, media sosial dan sebagainya itu yang memang sangat berpengaruh Pak. Bagaimanapun media sosial itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini. Nah, mohon Bapak dapat memberikan uraian bahwa kita juga harus era teknologi itu penting, kemajuan teknologi. Tetapi kewaspadaan seperti Bapak sering katakan itu memang juga sangat penting supaya masyarakat itu menyikapinya dengan tepat gitu. Nggak asal bebas saja gitu loh Pak. Kebebasan sekarang kan dibuka sangat lebar, tapi hati-hati, kebebasan itu hati-hati supaya tidak menimbulkan masalah untuk bangsa ini. Saya kira komentar saya begitu Pak, nanti kita jalan lagi lah terus lagi. Makasih Pak Tobing, makasih. Ya, thank you Pak Joko Saksono, Kahumas IKAL Lemhanas. Ya, silakan Pak Tobing. Ya, jadi komentarnya. begini. Dulu pun sering saya katakan, informasi waktu era Orde Lama atau sebelum reformasi atau sebelum majunya teknologi informasi ini, informasi itu hanya pelengkap. Tapi di era globalisasi, di era digital ini ya, informasi itu senjata utama. Bisa mengalahkan alutsista. Ya, dengan senjata informasi itu bisa mengalahkan alutsista. Itu udah sering saya omongkan. Saya sama Pak Joko ini tanyalah Pak Joko, berapa pemikiran saya berikan kepada IKAL? Banyak Iya, sekali. betul. Ya, siap. Nah, saya kemarin karena udah 13 tahun saya mendampingi Pak Agung Gumelar, 13 tahun juga bersama Pak Joko
Joko Saksono ini. Jadi saya mau istirahat karena memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Diizinkan Pak Agung sama Pak Mustafa, saya mengundurkan diri karena saya perlu istirahat, gitu loh. Jadi informasi ini merupakan senjata utama. Nah, ini tidak Menko Info itu tidak ngerti. Ya, Pak Joko, si John Plate itu ikut Lemhanas nggak itu? Enggak kan? Enggak. Nah, makanya, nah itulah. Jadi bagaimana dia tahu masalah pertahanan keamanan? Padahal bukan karena saya tentara ya. Dulu Menko Info itu, atau dulu kan bukan Menko Info namanya, Kementerian Penerangan. Depen Pak, dulu Departemen Penerangan dulu. Iya, itu merupakan benang merah. Zamannya Pak Harto aja dipegang Letjen Ali Murtopo. Ali Murtopo, Ali Murtopo. Hartono juga pernah, Jenderal Hartono pernah. Iya, sama Yusuf Yospia. Ya, betul. Betul. Jadi orang-orang ini nggak mengerti setelah reformasi ini perlu, diganti semua karena bencinya sama tentara, tapi dia tidak tahu bahwa Menko Info itu kunci bagaimana kemudian dia harus bekerja sama Badan Sandi Negara, ya kan? Ini nggak ada koordinasi. Nah, dibilang si Anies lagi, siapa? Si Ganjar, kalau saya ingat waktu itu, kita harus begini-begini, saya akan merevitalisasi Badan Sandi Negara, ya harus dipimpin bintang 3. Sekarang juga bintang 3 kok. Bintang 3 ya, Hinsa Pak. Iya, Siburian. Ya, Siburian. Legend Hinsa Siburian, mantan Pangdam Cendrawasih Pak. Iya, itu junior saya. Oh iya. 86, nasib saya aja lah Pak Joko, ya kan, cuma bintang 1. Karena saya jadi kulit pecok kan dari dulu, tapi nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa lah Pak, nggak apa-apa. Ya, kerja saya melayani. Coba Pak Joko pikirlah, saya lulus Lemhanas nomor 1 loh ya. Iya. Tapi diminta Gubernur Lemhanas supaya pindah ke Lemhanas, saya nggak dikasih. Padahal waktu itu Pak Mulyadi itu mau pindah saya ke sana biar dikasih bintang 2 kan. Tapi tidak dikasih. Jadi mendekamlah saya 5 tahun di Kapus Jantra. Ya kan, tapi saya nggak apa-apa, saya terima aja. Ini rencana Tuhan. Lebih. Oke lah. Jadi Pak Joko Saksono, memang kita harus konsentrasi kepada digital ini, ya kan? Tapi yang punya tugas, fungsi dan tanggung jawab masalah digital ini bukan hanya Menhan. Betul. Hanya Menhan, itulah gobloknya si Ganjar itu, termasuk si Anies. Ya, itu aja saya kira Pak Joko, banyak rahasia. Makasih Pak Joko. Ya Pak, siapa? Salam sehat Pak Tobing, sehat terus. Bahagia dengan siapa ya Pak, sehat. Saya udah lama nggak mampir ke Lemhanas. Iyalah, mampir lah. Kenapa sih mampir aja Pak? Ya, kalau ada acara undang saya Pak, beritahu saya ya Pak. Oke, tanggal 20 katanya kita Rakernas. Rakernas ya, Bapak hadir lah, ini hadir lah. Saya udah bilang sama Namboru saya itu, si Erina Tobing, tolong beritahu saya diundang. Erina, betul. Ya, betul. Kan dibutuhkan kita ini kan pemikiran Pak, mindset, pikiran-pikiran gitu loh. Sayang kalau Bapak menjauh dari kita gitu, datanglah ke Lemhanas gitu, lobby-lobby ya. Oke Pak. Saya sekretaris alumni Lemhanas yang ke KSA 16 kan. Jadi makanya sekretaris udah ikut, pasti anggota diundang. Oke lah, nanti saya datang Pak Joko. Nanti saya datang datang Pak, datang ya. Oke. Makasih ya Pak Tobing, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih. Silakan. Siapa ini? Aduh, aku lupa lagi namanya. Ellen. Ellen. Pak Tobing, saya lanjut. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,